Hai hai hai, ikuti kegiatan selama Lebaran 4 hari berturut-turut. Assalamualaikum beraya semua, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Mohon maaf telat untuk mengucapkan kepada teman semua minal aidin wal faizin, kulla am wa antum bikhair. Untuk vlog kali ini telat sekali karena habis lebaran saya diserang virus sakit batuk selama 2 minggu. Dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan. Tenggorokan juga udah nggak terlalu gatal-gatal untuk batuk. Jadi vlognya baru saya upload sekarang. Maaf sekali teman-teman semua. Setelah 1 bulan puasa, saatnya datang dan tibalah untuk merayakan hari Idul Fitri. Dan ini saya lagi mempersiapkan kue-kue, coklat-coklat, manisan untuk jamuan lebaran. Di sini tidak ada nastar ya teman-teman. Tadinya aku mau beli nastar dan kue-kue lebaran Indonesia dari salah satu di medsos, cuman kayaknya tahun ini beliau tidak bikin kue lebaran. Jadilah seperti ini muka sarat atau kacang-kacangan, nanti temennya minum teh, dan coklat serta manisan nanti temennya untuk kopi Arab atau yang dinamakan gahwa. Ini saya siapkan sebelumnya biar nanti gak ribet kalau datang tamu. Karena kalau untuk jamuan tamu laki-laki cukup kurma saja, di sini sangat ringan sekali. Cukup kurma saja sama kopi. Ini baklawa dan biskuitnya karena nggak dapat nastar, jadi saya minta beliin bakso biskuit cookies aja. Dan inilah menu jamuan lebaran di tempat saya. Dari habis buka puasa saya nggak berhenti-berhentinya beresin rumah, bersihin rumah. Ini salah satunya untuk tamu laki-laki. Nah, dan itu embernya masih ada. Kalau yang sapu-sapu halaman itu semuanya laki-laki ya, cuman dalamnya itu aku nggak kasih ke orang, saya harus bersihkan sendiri. Beginilah suasana lebaran di Arab itu, nomor 1 bersih-bersih rumah. Jadi nggak ada istilah masak-memasak, bikin ketupat ini itu untuk makan. Nomor 1 bersihin rumah. Dan setelah itu langsung bakar dupa atau bukhur, gunanya untuk mewangikan semua ruangan. Ini saya bakar dupa di rumah dan di luar juga. Dan saya juga bikin kopi untuk sediain, mungkin nanti tamu datang gitu sebelum aku pulang dari sholat sunat. Dan sebelum adzan saya telepon dulu keluarga karena di sana udah mulai sholat sunat. Kemudian aku siap-siap untuk berangkat sholat sunat di lapangan berjamaah. Alhamdulillah setiap tahunnya menikmati sholat sunat berjamaah di lapangan. Cukup ramai juga sih. Nah, ini anak-anak Masya Allah cantik-cantik sama aksesorisnya. Mereka juga bawa tas karena kan untuk isian THR. Dan lapangan untuk sholat sunatnya nggak begitu jauh sih dari rumah. Ini sudah banyak berangkat sekitaran jam 6, tapi mobil sudah susah untuk masuk. Akhirnya si mobil berhenti di tengah jalan dan kita keluar langsung jalan kaki meskipun agak jauh dari pintunya. Karena si mobil nggak bisa masuk. Lapangan untuk salat sunatnya sangat luas sekali, jadi ada benteng pemisah antara laki-laki dan perempuan. Masya Allah, perempuannya juga banyak sekali. Sekarang saya cari tempat untuk membuka tikar atau sejadah buat sholat nanti. Dan di sini banyak anak-anak, Masya Allah, pakai gaun-gaun, dressnya bagus-bagus, cantik-cantik, dan mereka saling membagikan hadiah. Ini keributan di belakang saya sampai dirusak kotak lebarannya, sampai dibagi-bagi kayak gini aja.
dan bocilku juga dapat hadiah permen kayak coklat-coklat gitu. Di sini sangat rame. Sebenarnya aku itu malu untuk ambil video waktu ini, cuman pas udah selesai malah si perempuannya minta video hasilnya katanya. Ya udah aku kasih lagi ke dia, dan ini Masya Allah yang pakai baju merah juga keliling-keliling untuk membagikan permen-permen. Nah, inilah suasana lebaran di Arab. Setelah selesai sholat sunat dan mendengarkan khutbah, kita menuju keluar. Nah, kebetulan di dekat lapangan tempat sholat sunat itu ada salah satu saudara suami. Jadi setiap pulang dari tempat lapangan itu, kita cuma jalan kaki aja lurus ke depan untuk berkunjung silaturahmi di rumah pertama. Ini nih yang sering aku kunjungi. Di sini ada pohon singkong dan kemangi punya saya sendiri. Kemudian pulang ke rumah untuk menyimpan sajadah, dan saya lupa tadi nggak pakai kitek, jadi pakai kutek dulu. Sekarang naik untuk acara apa? Untuk acara sarapan di rumah atas. Nah, ini acara pertama halal bihalal sarapan. Kalau di Indonesia kan sarapannya ketupat. Di sini nggak ada ketupat. Pertama jamuan ya dikasih jus gitu. Kebetulan karena mepet waktu, jusnya saya belum diminum, udah disiapin makan paginya. Nah, dan ini menu makan ala-ala sultan di Arab Saudi. Di sini lengkap berbagai keju, zaitun juga 3 macam, roti, kayak terong itu dibikin asinan gitu. Tapi sayangnya sudah belasan tahun itu tidak cocok dengan lidah saya. Jadi saya cuman makan orak-arik telur, salad di depan saya, dan balado terong atau yang biasanya disebut musagaah. Seperti terong yang digoreng lalu dikasih bumbu. Itu aja makanan, padahal di depan saya itu selek-selek, manisan, asinan, banyak sekali. Tapi nggak cocok. Setelah selesai sarapan, lanjut minum teh sambil ngobrol-ngobrol sampai jam 11-an gitu. Dan ini anak-anak kasih aku suruh ngambil, aku ambil ciki aja soalnya sama teh ya mungkin cocok gitu, agak asin. Setelah itu pulang. Pas pulang di rumah diantar sama temen. Ini sarapan pagi dari rumah kakak ipar, dikasih sayur daging, dan ini di mangkok plastik ada hummus. Aku suka hummus, suami juga suka hummus. Untuk acara di malamnya aku nggak hadir soalnya ngantuk banget. Dari hari terakhir puasa itu kan nggak tidur sampai siangnya, jadi aku bablas ketiduran, tapi masih dikirim untuk makan malamnya sambil bikin karedok. Nah, dan sekarang memasuki hari kedua. Hari kedua ini saya mengadakan halal bil halal di rumah saya untuk acara sarapan pagi, dan saya sendiri bikin menunya marguk. Ini kesukaan orang Arab, tapi saya kalau bilang sama keluarga di Indonesia, aku bilang ini seblaknya Arab. Wow. Menu selanjutnya ini bumbu untuk bikin ades. Ini adalah salah satu menu ya, suka nggak suka kalau aku ya, tapi orang Arab suka. 2 menu ini adalah menu berat. Ini air asam, temannya makdus atau nasi adas gitu. Dan saya juga bikin pastry dari adonan pastry yang dalamnya dikasih apel. Ini untuk menu sampingannya juga. Setelah itu ada potongan buah-buahan. Tadinya mau bikin kayak es campur gitu, cuman nggak ada waktu, padahal bahan-bahannya semua ada seperti jelly-jelly gitu. Nah, ini zaitun sama asinan. Sebentar lagi waktu sholat subuh. Jadi aku nyalain semua lampu yang ada di ruang tamu. Saya pakai ruang tamu untuk laki-laki karena kalau ruang tamu perempuan
di rumah saya itu agak kecil, jadi agak sumpek gitu ya, apalagi kalau mau acara makan pagi. Jadi saya menggunakan ruang tamu laki-laki, nyalain dupa juga biar wangi, dan siap-siap. Persiapannya ini seperti yang saya sudah siapkan sebelumnya, gelas untuk teh, dan ini juga gelas-gelas kecil untuk kopinya. Untuk para tamu datang di kisaran jam 6 dan ini sudah jam 7 waktunya sarapan. Ini dia menu yang saya hidangkan untuk para tamu lebaran kali ini. Sebenarnya nggak jauh beda sih dari lebaran yang sebelumnya. Pokoknya yang diutamakan markuk buatan saya harus selalu ada di menu sarapan pagi di rumah saya. Dan setelah beres sarapan biasa minum teh sambil ngobrol-ngobrol, main kartu juga. Dan para tamu pulangnya kisaran mau duhur gitu. Dan di hari ketiga ini subuh-subuh saya udah siapin sambal untuk acara makan malam nanti di hari ketiga. Cuman biar nggak keteteran saya plastikin dulu dari wadah jar kecil-kecil biar bisa disimpan di kulkas. Dan saya juga sudah siapkan kurma untuk laki-laki. Dari mulai gelas kopi, gelas teh itu semua sudah saya siapkan karena hari ketiga adalah hari besarnya untuk acara-acara. Di jam 6 pagi saya juga udah siap harus segera keluar sebelum para tamu laki-laki datang biar bisa lewat. Ini sandal udah banyak loh teman-teman. Dan berhubung rumahnya deket sekali sama rumah saya, jadi cuma 5 langkah dari rumah udah sampai. Nah, dan ini dia menunya. Hari ketiga, hari makan-makan besar, menunya juga lumayan ya, nggak seperti hari di rumah aku atau di rumah yang pertama. Jadi alhamdulillah setiap harinya itu menunya ada spesialnya dan berbeda-beda. Di hari ketiga ini banyak sekali sayur-sayur atau idam-idam yang bisa dimakan oleh roti. Apalagi kalau ada nasi lebih enak ya. Selesai acara sarapan, pulang jam 11-an gitu, deket cuman keluar pintu masuk ke pintu halaman rumah saya. Ini udah dikarpetin bekas sarapan dan saya juga langsung bersihin sebelum duhur karena nanti malam kan ada acara lagi makan malam besar. Jadi biar enak, biar bisa istirahat, tidur siang, biar sorenya aku nggak keteteran. Alhamdulillah bisa tidur meskipun cuma 2 jam, bangun sebelum asar karena sudah janjian. Masya Allah kedatangan tamu, mereka satu keluarga dari Qatar lebaran di Madinah terus ke Mekah dan sekarang mereka mau menuju Jeddah untuk kembali ke Qatar. Dan mereka satu keluarga anaknya Uwa ya, Uwa dari ibu saya. Mungkin bisa dibilang sepupu gitu ya. Dan mereka pun gak lama setelah itu pulang, cuman kayak sejam-sejam setengah gitu karena ditunggu pesawat. Dan selanjutnya inilah acara makan malamnya. Biasalah nasi ayam lagi, nasi kambing, masih hari lebaran. Ini hari keempatnya saya kunjungan ke rumah tetangga gitu. Dan udah selesai. Di hari keempatnya jalan-jalan ke villa sebentar bersama suami aja berdua. Dan ini dia suasana pagi, masih suasana lebaran. Dan di hari kelima aku sakit teman-teman, batukku semakin parah sampai demam. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum.